Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tungku ajaib meraung keras, dan nyala api mendidih seperti semburan tebal. Gyuking Dao Fire bahkan lebih cantik. Terlihat samar-samar, hanya ada satu kelompok cahaya warna-warni yang tersisa di tungku, seukuran mulut mangkuk, seterang fajar bayi yang baru lahir. Ini luar biasa. Tampaknya telah menghilangkan keberuntungan, mengisinya dengan spiritualitas yang tak terlukiskan. Ini memberi kesan bahwa kelompok cahaya ini akan menjadi hidup setiap saat. Di depan kuali, Su Yi duduk bersila, ekspresinya fokus dan tenang, tangan dan 10 jarinya dengan cepat tersedak, dan dia memanipulasi api Gyuking Dao dan tungku Wan Miao, terus-menerus menempa embrio pedang yang sudah ditempa. Sekarang, hanya melemparkan embrio pedang akan memicu sebuah penglihatan. Jika tidak ada yang lain, orang-orang di kota Zihe sudah memperhatikan tempat ini. Su Yi sedikit mengernyit. Betapa kuatnya perasaan ketuhanannya, dia segera menyadari bahwa saat dia mengayunkan pedangnya, itu menyebabkan penglihatan langit dan bumi yang tak terduga. Awan guntur biru emas muncul di bawah langit, awan bersinar, dan guntur bergerak ke segala arah. Dan ini baru permulaan. Dengan berlalunya waktu, penglihatan di bawah langit masih berubah drastis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Su Yi sebelumnya. Perlu dicatat bahwa ketika Master Penonton menempa pedang dunia, dia tidak pernah menyebabkan keajaiban langit dan bumi yang luar biasa. Su Yi sudah terlambat untuk memikirkan hal ini. Mesin pemurnian telah mencapai momen paling kritis. Pergi. Su Yi menjentikkan lengan baju dan jubahnya, dan memasukkan sisa bahan ilahi ke dalam tungku yang indah. Sesaat kemudian, pola dekrit misterius muncul di kehampaan, seperti awal kekacauan, memberi orang semangat yang tak terlihat dan tak terlukiskan. Dekrit ilahi. Salah satu dari 3 dekrit, berkah, yang tercatat dalam 12 bab Casting the Sword. 1 inci persegi adalah hati. Arti mengubah Tuhan, mengubah dan memupuk keilahian. Dengan cara ini, ketika pedang Dao dibangun, itu akan paling cocok dengan keadaan pikiran dan perilaku Dao-nya sendiri. Setelah membuat sketsa pesanan ini, Su Yi merasa lelah. Ini hanya beberapa pesanan, dan menghabiskan sebagian besar energinya, yang terlalu menakutkan. Mengambil napas dalam-dalam, Su Yi mencelupkan telapak tangannya, dan lidahnya meledak menjadi guntur. Surga memiliki semangatnya, saya memiliki semangatnya, menciptakan dan mengubahnya, untuk membuktikan inci persegi. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh aula terjun ke dalam kekuatan pedang yang menakutkan. Kekuatan ritme keluar. Yang mengejutkan Su Yi, bahkan kompor Wan Miao berdengung dan bergetar, tampaknya tersembunyi. Ada tanda-tanda tidak bisa bertahan. Ini. Su Yi merasa tegang. Tungku ajaib akan segera dipadamkan. Mungkin terlalu banyak. Senyum masam muncul di bibir Su Yi. Jika ini terus berlanjut, tungku Wan Miao dan api Gyuking Dao harus dihancurkan. Tetapi jika Anda berhenti di situ, Anda akan kehilangan semua usaha Anda. Sulit mengendarai harimau, mungkin begitu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ritme yang dihasilkan oleh embrio pedang semakin menakutkan, membuat tungku Wan Miao bergetar hebat, dan bahkan ada tanda-tanda akan lepas kendali. Su Yi tidak berani berpikir lagi, dia mengertakkan gigi dan mengabdikan dirinya pada pengorbanan. Pada saat yang sama, dunia luar. Apa yang membuat orang luar biasa adalah bahwa ada penglihatan luar biasa yang tercermin dalam awan petir biru emas. Kadang-kadang, nyanyian kuno tentang pengorbanan leluhur bergema dengan keras, dan nyanyian-nyanyian yang mengguncang hati orang bergema seperti suara surga. Adegan itu terlalu ajaib, dan itu membuat kota Zihe menjadi sensasi yang lengkap. Apakah ini harta yang tidak diketahui keluar? Seseorang berseru. Beberapa tokoh senior dengan moralitas tinggi telah dikirim satu demi satu, dan mata mereka melihat ke tempat bengkel itu berada. Sumber penglihatan itu ada di sana. Bengkel Sen. Mungkinkah bangsawan misterius itu mengundang Tuan Wang Pu untuk mengorbankan sepotong Taoisme? Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Setahun yang lalu, pemandangan yang menghancurkan dunia terjadi di bengkel Sengong, yang menarik perhatian semua arah.
Tak lama kemudian, seorang pria besar misterius memasuki bengkel tersebut, dan sejak hari itu, bengkel tersebut tidak lagi dibuka untuk umum. Dan setelah selang 1 tahun, ada visi yang menghancurkan dunia, yang secara alami membuat orang membayangkan. Awan petir menutupi 8.000 kaki, dan penglihatannya penuh dengan keberuntungan. Senjata magis apa yang harus disempurnakan untuk menarik penglihatan langka seperti itu di dunia? Saya mendengar seorang pemuda masuk ke bengkel sebulan yang lalu. Saya tidak tahu apakah masalah itu terkait dengan pemuda itu. Ada kegemparan di kota, dan ada banyak diskusi. Dan sekelompok pembudidaya yang tertahan dan rendah hati, telah datang ke bengkel dewa beberapa hari yang lalu dan telah menunggu. Kelompok biksu ini, baik pria maupun wanita, berpakaian indah, meski menahan nafas, masih ada kekuatan tak terlihat di antara gerak tubuh mereka. Terutama pria berjubah ungu di kepala adalah yang paling istimewa. Lihatlah penglihatan ini, jika harta ini keluar, itu pasti prajurit Tao tingkat bulu yang luar biasa. Pria berjubah ungu itu berbisik, dan warna aneh muncul di antara alisnya. Itu pasti roh mati yang tersembunyi di dalam batu aneh yang memurnikan para prajurit Tao. Di satu sisi, seorang lelaki tua berambut putih adalah pembunuh. Mereka berasal dari keluarga Zhou, pelindung kuno Taoisme. Belum lama ini, mereka mengetahui berita bahwa seseorang telah membobol bengkel dewa, dan setelah sedikit penyelidikan, mereka menemukan bahwa orang-orang kuat yang memasuki bengkel dewa setahun yang lalu dari klan mereka kemungkinan besar semuanya mati. Jika bukan karena pria berjubah ungu menghentikan mereka, mereka pasti sudah memasuki gua bawah tanah. Di alam bawah sadar mereka telah lama menganggap pelakunya sebagai Wang Yunhe yang terbangun dari batu rahasia surgawi. Siapapun yang berani membunuh keluarga Zhou kita, tidak peduli siapa pembunuhnya, kali ini akan hancur. Nada pria berjubah ungu itu santai dan dingin. Namanya Zhou Tianli, barang antik dari klan Zhou kuno. Dalam beberapa tahun terakhir, klan telah menyiapkan sumber daya baginya untuk membuktikan alam Ascension. Bukan kebetulan, ketika jalan kenaikan benar-benar muncul di dunia, dia akan dengan mudah menerobos alam. Ya, bahkan jika pihak lain adalah roh mati yang selamat dari akhir hukum, dia harus membayarnya. Pria tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi sekarang, ada orang yang berani membunuh anggota klannya secara brutal, bagaimana perseteruan ini bisa dibiarkan begitu saja? Kali ini, mereka tidak hanya mengirim sekelompok pembangkit tenaga listrik teratas, tetapi juga secara diam-diam diikuti oleh 6 penuh Divine Infantry alam. Keenam arwah yang meninggal semuanya berasal dari tanah murni Nanli, dari Taoisme Taiko. Ini adalah kekuatan iblis yang telah berada di level teratas sejak zaman kuno. Sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, klan Zhou kuno mereka dan master hebat, tanah murni Nanli, membentuk hubungan aliansi. Nyatanya, di balik 6 penjaga Tao kuno saat ini, ada garis keturunan Tao Taiko. Di belakang klan Roh King Luan, berdiri Gunung Wanlingxian. Di belakang klan Zhong kuno, berdiri Menara Abadi Pedang Ajaib. Contoh serupa umum terjadi di dunia berbintang saat ini. Harta karun yang memicu penglihatan langit dan bumi ini akan segera keluar, dan kamu bisa mempertimbangkan untuk membuatnya. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Diam-diam, seorang pria parubaya mengenakan kerudung persegi dan wajah putih muncul begitu saja. Selamat. Roh almarhum dari tanah murni Nanli, dari tradisi Tao Taiko, yang memiliki kekuatan tingkat Tao sebelum kematiannya, memiliki latar belakang yang menakutkan. Dia juga pemimpin dari 6 roh mati yang dikirim bersama klan Zhou kuno kali ini. Pemikiran senior, strategi apa yang harus saya adopsi? Tanya Zhou Tianli dengan rambut putih dan jubah ungu. Jangan repot-repot, santai saja dan hancurkan formasi ini. Zhu Tong berkata dengan ringan, dengan aku dan 6 orang lainnya menyapu formasi, itu cukup membuat lawan sulit untuk terbang. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah penglihatan yang luar biasa di bawah langit dan mengingatkan, ingat, harta yang akan keluar ini akan menjadi milikku. Alis Zhou Tianli berkerut tanpa terasa, merasakan sakit pada dagingnya, tetapi mengangguk, itu wajar. Berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu, dan memimpin pembangkit tenaga listrik keluarga Zhou itu untuk bangkit begitu saja.
Pada saat ini, mereka tidak lagi menahan nafas, dan kekuatan mereka tersapu seperti badai, yang langsung menarik perhatian banyak mata di kota. Apa itu? Orang hebat dari klan Zhou kuno. Ya Tuhan, apakah mereka mencoba mencuri harta karun? Seruan terdengar, dan saya tidak tahu berapa banyak ekspresi orang yang berubah. Desas-desus tentang klan ini semuanya terkait dengan pembunuhan berdarah, yang membuat orang membicarakannya. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa penglihatan luar biasa yang dipicu oleh bengkel Sengong sebenarnya akan menarik keinginan dari klan Zhou kuno. Di gua bawah tanah, Suyi, yang sedang menyempurnakan artefak, merasa sesak. Pada waktu yang hampir bersamaan, tungku ajaib hancur, dan sebilah pedang terangkat ke udara. Bentuk pedang ini berbeda dengan pedang di dunia. Saat pedang ini terbang ke udara, ia menyebarkan hujan cahaya yang tidak jelas seperti kekacauan, bergelombang seperti air pasang, dan menghilang seperti bernapas. Masih menunggu Suyi bereaksi. Ledakan. Pedang ini memancarkan cahaya, menelan pecahan tungku ajaib dan api Jiuqing Dao dalam satu gerakan. Pedang diubah lagi, dan bagian dalam pedang seperti terbakar, menghasilkan fluktuasi kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan. Semua perubahan ini di luar kendali Suyi dan di luar imajinasinya. Tubuh pedang. Aku masih meremehkan misteri dari 12 bab pedang. Sejak aku membuat dekrit ilahi inci persegi, transformasi pedang ini mulai melampaui kendaliku. Suyi diam-diam berkata. Dia terkejut dan terkejut, tetapi lebih dari kejutan. Berteriak. Suyi terkejut, dan segera mengejarnya. Meskipun pedang ini tidak memiliki jiwa, spiritualitasnya unik. Ke atas. Di bawah langit, Zhou Tianli dengan pakaian ungu dan rambut putih mengangkat tangannya. Ledakan. Palu raksasa hitam diselimuti guntur dan kilat naik dari langit. Petir. Harta karun setingkat bulu, dengan satu pukulan, dapat mengguncang langit dan menghancurkan gunung dan sungai. Saat harta karun ini melayang di udara, fluktuasi kekuatan yang mengerikan membuat banyak orang berubah warna. Merusak. Zhou Tianli berteriak keras. Guntur melonjak, kecemerlangan ilahi meledak, dan palu pemakan guntur menghantam bengkel ilahi di kejauhan. Sekilas, ini terlihat seperti matahari yang menggelegar jatuh dari langit. Tidak perlu diragukan lagi, di bawah hantaman ini, seluruh bengkel dewa akan hancur dan menjadi reruntuhan. Tetapi pada saat ini, raungan pedang yang besar bergema di seluruh dunia. Semua orang terkejut. Mendongak, saya melihat pedang Dao melesat ke langit, seperti matahari di langit, di atas ujung pedang, ada suasana kacau yang tebal jatuh seperti air terjun. Langit dan bumi menjadi gelap, dan langit di atas kota Zihe dipenuhi dengan kekuatan pedang yang tak terlukiskan. Adegan luar biasa ini membuat banyak orang terpana. Pedang macam apa ini? Senjata ajaib seperti itu, Angela milikku. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar, muncul dari udara tipis, dan muncul di depan pedang. Itu adalah arwah almarhum dari Tanah Suci Nanli, semoga yang terbaik untukmu. Wajahnya penuh kegembiraan, telapak tangan dan jari-jarinya terjepit, dan dia menekan pedang di udara. Tentang. Pedang itu bergetar hebat, bila pedang itu dipenuhi dengan energi yang kacau. Telapak tangan Zutong ditentang dan diselesaikan. Ini membuat Zutong tidak terkejut tetapi senang, dan berkata, datang dan bantu aku, tekan harta ini. Dia bisa melihat bahwa harta ini jauh melampaui pengertian umum dari senjata sihir tingkat bulu, terutama kekuatan spiritual yang melekat pada tubuh pedang, yang langka di dunia. Wus. Tiba-tiba, 5 roh mati lainnya yang datang bersama Zutong kali ini tersapu dari kegelapan, dan bersama dengan Zutong menekan pedang. Kelima roh almarhum ini adalah pria dan wanita, semuanya menakutkan, dan Taoisme mereka jauh melampaui ranah raja. Tanpa diduga, saat mereka bergabung dengan Zutong, mereka tidak dapat sepenuhnya menekan pedang itu. Mereka saling memandang dengan ekspresi takjub, dan mereka semua menilai bahwa pedang ini luar biasa dan di luar imajinasi. Zhou Tianli dan yang lainnya yang menonton adegan ini dari kejauhan merasa menyesal. Sayangnya, sekarang hanya orang-orang dari Nanli Purelen yang bisa lebih murah.
Pada saat yang sama, banyak orang kuat di kota Zihe telah melihat pemandangan ini, dan mereka terkejut. Chongbao keluar, menarik 6 jiwa mati untuk menekannya bersama. Adegan seperti itu saja sudah cukup membuat sensasi di dunia. Pedang Daoku, apakah itu sesuatu yang bisa kamu sentuh? Suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, meski tidak besar, jelas bergema di telinga semua orang yang hadir. Hati-hati, kemungkinan besar itu hantu. Mata Zhou Tianli sedikit menyipit, dan transmisi suara mengingatkan. Keenam roh mati termasuk Zhu Tong, yang menekan Dao Jian, juga memisahkan pikiran mereka dan menoleh. Di bengkel, sosok Jangkung keluar dengan santai. Dengan jubah hijau, dia melayang keluar dari debu. Itu adalah Sui. Seorang pria muda. Zhou Tianli dan yang lainnya tercengang. Pada awalnya, mereka semua mengira bahwa orang yang mengorbankan pedang itu adalah roh mati dengan asal-usul yang misterius. Untuk tujuan ini, mereka juga mengundang 6 roh mati dari Tanah Suci Nanli untuk dikirim bersama. Tapi tidak ada yang mengira lawannya hanyalah seorang pemuda dengan wajah yang tidak dikenalnya. Melihat ini, Zhu Tong dan yang lainnya menghela nafas lega. Saudari Nikiao, kamu menatap anak itu. Perintah Zhu Tong. Dia terlalu malas untuk memperhatikan lagi, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menekan pedang itu. Iya. Seorang wanita berbaju kuning memimpin. Tidak, pada tahap akhir alam persatuan, pada usia awal 20-an, bagaimana mungkin karakter seperti itu dapat menyempurnakan pedang Dao tingkat bulu yang luar biasa? Wanita berpakaian kuning bernama Nikiao terkejut dan melihat sesuatu yang tidak normal. Dia menjaga ekspresinya tetap diam, dan memerintahkan Zhou Tianli melalui transmisi suara, ini hanya raja kerajaan kecil, jangan buang waktu lagi, ambil tindakan cepat dan bunuh dia. Zhou Tianli juga jelas memperhatikan ada yang tidak beres, dia tidak bisa menahan cemberut, bagaimana mungkin wanita ini begitu bodoh sehingga dia tidak melihat ada yang salah dengan pemuda itu. Tidak, wanita ini mungkin berencana menggunakan pria kuat dari keluarga Zhou mereka sebagai tombak. Memikirkan hal ini, ekspresi Zhou Tianli tetap diam, dan dia mengirimkan transmisi suara ke lelaki tua berambut abu-abu di sampingnya, berkata, "Iya." Pria tua berambut putih itu berdiri. Namun, dia jelas lebih berhati-hati daripada Zhou Tianli, dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi menjernihkan suaranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, cepat laporkan namamu, jika tidak, jangan salahkan aku karena menunggu." Kata-kata itu membunuh dan bergema di seluruh dunia. Mata Sui menyapu, dan hatinya benar-benar jernih. Dia mengabaikannya, mengeluarkan kendi, menyesap, dan memandang Zhu Tong dan yang lainnya di kejauhan. 5 roh mati menembak bersama. Gagal menekan pedang Dao yang dibuatnya sendiri. Ini mengejutkan Sui. Namun, dia lega memikirkannya. Pedang Dao ini menggabungkan 4 jenis dewa yang kacau, seperti pedang manusia, pohon anggur keberuntungan Xuan Huang, Tungku Wan Miao dan Jiu King Dao Huo, serta puluhan harta tingkat bulu seperti embrio pedang Singqi dan segel Nanyu. Dan ratusan bahan ilahi tingkat bulu. Selain itu, 12 bab pengecoran pedang, dari Jiu Yujian digunakan untuk pengorbanan. Semua ini telah menciptakan pedang Dao semacam itu, dan kekuatannya secara alami di luar imajinasi. Suasananya membosankan. Pria tua berambut putih itu diabaikan, wajahnya suram, dan dia merasa wajahnya kusam. Zhou Tianli dan yang lainnya juga saling memandang dengan cemas, anak ini. Beraninya mengabaikan mereka. Nikiao, wanita berbaju kuning, juga mengerutkan kening, merasa semakin tidak normal, dia berkata dengan dingin, "Zhou Tianli, mengapa kamu tidak melakukannya? Apakah mungkin berurusan dengan raja kerajaan kecil? Ingin kami keluar?" Ada ketidakpuasan yang kuat dalam suaranya. Sudut bibir Zhou Tianli berkedut, dan dia merasa cemberut di hatinya. Namun, semakin banyak kasusnya, hati Zhou Tianli semakin waspada, dan dia berkata kepada lelaki tua berambut putih itu melalui transmisi suara, "Hati-hati, jangan coba-coba, wanita bau itu jelas menginginkan kita menjadi penembak, dan dia punya hati. Sayang sekali." Pria tua berambut putih itu menyipitkan matanya dan mengangguk. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat aneh. Nikiao,
wanita berbaju kuning, merasakan ada yang tidak beres, dan dengan hati-hati memilih untuk menunggu dan melihat. Zhou Tianli DKK. Dan di mata penonton dari kejauhan, mereka semua bingung. Apa? Orang-orang besar dari klan Zhou kuno tidak berani bertindak. Mengapa jiwa-jiwa yang mati itu tidak keluar? Yang lebih tak terduga adalah sejak pemuda berjubah hijau muncul, dia sepertinya mengabaikan sosok besar klan Zhou kuno, dan berdiri di kehampaan dengan santai, menyaksikan roh-roh mati di kejauhan untuk menekan jalan. Pedang itu tampak sangat santai. Pada akhirnya, bahkan Zhu Tong, yang menekan Dao Jian, menyadari bahwa suasananya salah, wajahnya tenggelam, dan dia menegur, "Mengapa kamu tidak melakukannya?" Wajah Ni Qiao berubah, dia menoleh dan memarahi Zhou Tianli, dan berkata, "Apa yang masih kamu lakukan? Cepat bunuh pria kecil itu." Zhou Tianli sangat marah di dalam hatinya, dan berkata kepada lelaki tua berambut putih itu, "Paman klan. Aku hanya bisa menyusahkanmu untuk mencobanya sendiri." Pria tua berambut putih itu sangat marah sehingga dia hanya ingin memarahi ibunya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti, ini membiarkan dirinya mengambil nyawanya untuk diuji. Kelas 1 universitas resmi menghancurkan orang sampai mati. Hal yang sama berlaku sekarang. Betapapun sedihnya lelaki tua berambut putih itu, dia hanya bisa berdiri dengan berani, diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa dia hanyalah raja kecil dari dunia reunifikasi, hanya untuk mencoba, saya hanya perlu berhati-hati, saya harus tidak ada yang salah. Memikirkan hal ini, seorang lelaki besar dari keluarga Zhou berteriak, "Tidak. Orang itu kemungkinan besar adalah penontonnya." Jam tangan. Pria tua berambut putih itu menggigil di sekujur tubuh, dan langkah yang baru saja diambilnya segera ditarik kembali, dan udara dingin mengalir dari punggungnya, dan wajah tuanya penuh dengan kengerian. Jam tangan. Judul ini, seperti sihir, membuat Zhou Tianli tiba-tiba terkesiap dan gemetar, dan benar saja, dia tahu ada yang salah dengan pria itu. Di kejauhan, Ni Qiao, wanita berbaju kuning, mau tak mau mengepalkan tangan gioknya dengan erat, rambutnya ngeri, dan wajahnya berubah total. Sebagai roh mati, bagaimana mungkin dia tidak takut pada penonton yang mengendalikan kekuatan reinkarnasi? 5 roh mati termasuk Zhu Tong, yang menekan pedang, juga disambar petir, dan rambut mereka digoreng seperti kucing yang ekornya diinjak. Dan penonton di kejauhan semuanya tercengang. Jam tangan. Hancurkan kepalamu, siapa yang bisa membayangkan bahwa penonton yang membuat banyak keributan di dunia baru-baru ini akan muncul di kota Zihe. Untuk sesaat, suasana menjadi semakin aneh dan hening, dan tidak ada suara. Hanya Suyi yang berdiri diam di sana, tampaknya tidak menyadari perubahan ekspresi semua orang yang hadir dan dunia baru, dan berkata dengan acuh tak acuh. "Jangan berhenti, lanjutkan." Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.